mereka nggak bakal bebas begitu aja. Sebagian lagi mereka masih hidup, bahkan ada yang terus diberikan jabatan, dinaikkan jabatannya, diberikan kedudukan. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah, saudara. Saya sudah sampaikan, saudara, melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Tempat yang saya datangi sebelum peristiwa KM50 adalah Al-Ihya. Orang yang saya temui, ulama, kiai terakhir yang saya temui sebelum peristiwa KM50 adalah Abitam, saudara. Nah, makanya setelah kejadian itu Abitam pesan betul, Habib, ini KM50 nggak boleh dibiarkan. Ini KM50 harus terus dituntut, harus terus dituntaskan, dan semua yang bertanggung jawab harus diseret ke pengadilan. Insya takbir. Saya mau tanya, jalankan jangan pesan Abitam. Jalankan jangan pesan Abitam. Siap tuntaskan KM50. Siap tuntaskan KM50. Takbir. Sallu ala Nabi. Ya, kami akan tuntaskan. Sampai hari ini semua bukti, semua saksi kita sudah kumpulkan. Kita hanya tinggal tunggu momentum yang pas, yang bagus, saudara, agar kasus ini bisa berjalan. Maka itu kita ingatkan, saudara, jangan lupa bahwa kita ini anti kezoliman, dan kita tidak akan pernah membiarkan kezoliman. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka, jangan kalian kira kalau Allah itu ghafil, Allah itu lalai daripada perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak bakal lalai. Allah enggak bakal pernah lupakan itu semua, saudara. Enggak, Allah maha adil. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, saudara. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah paling tidak suka dengan kezaliman. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan, saudara, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinan nas anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menzalimi manusia sedikit pun. Walakinan nas, akan tetapi manusia itulah anfusahum yazlimun, yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi nggak ada Allah menzalimi, saudara. Tapi manusia yang menzalimi diri sendiri. Jadi kalau Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim, itu keadilan Allah. Allah tidak berbuat zalim. Jadi nggak usah khawatir. Yang zalim-zalim itu, saudara, pasti sebagian mereka sudah meninggal dunia. Sebagian mereka, saudara, sudah mati dari orang-orang yang bertanggung jawab di KM50. Tinggal kita lihat saja nanti, ketemu di pengadilan akhirat, saudara. Mereka nggak bakal bebas begitu aja. Sebagian lagi mereka masih hidup, bahkan ada yang terus diberikan jabatan, dinaikkan jabatannya, diberikan kedudukan. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah, saudara. Saya sudah sampaikan, saudara, melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Betul. Jadi kalau orang yang saudara sudah terkena korupsi, jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM jangan dimasukkan dalam kabinet. Saudara, orang-orang yang bermasalah, yang terlibat pembunuhan, gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kita nggak diam, saudara. Saya terus pantau, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat.
Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna. Kalau melihat orang-orang macam ini, yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka, betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili. Adili, hukum mereka, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galing-galing kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Ngartos. Nyaho. Saha nyaho. Betul. Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam, saudara, tegas kalau di atas mimbar. Tanya Kiai Khairul. Abitam, wah nggak pakai tedeng ngaling-ngaling. Namanya disebut sama Abitam. Betul. Betul. Kok Habib sekarang namanya nggak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gua sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Badai ente? Ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya? Parantos ngertos? Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Alhamdulillah, jangan khawatir saudara. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Doa umat di mana-mana digabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Oh, bagaimana nggak dikabulkan? Di masjid-masjid, musola, pesantren, majelis taklim, tablik akbar. Di mana-mana hampir tiap hari kita dengar para kiai, para ulama, para santri baca sholawat asghiliz zalimin biz zalimin. Betul. Betul. Bahkan ada yang naik mobil disetel di mobilnya sholawat asghiliz zalimin bizzalimin. Apa itu artinya asghiliz zalimin bizzalimin? Kita minta kepada Allah, sudahlah dengan barakah nabinya, saudara, agar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim. Alhamdulillah. Sekarang orang zalim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Lagi main jorok-jorokan ke penjara. Alhamdulillah. Lagi main buka-bukaan borok, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu pertolongan siapa untuk kita? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Luar biasa, saudara. Ada yang nanya saya, Habib kok nggak ikutan? Ini orang lagi pada ribut kok Habib lagi diem aja, kan begitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti aja di hall keempat. Masya Allah, ini kan baru hall ketiga nih, setahun lagi dah. Jawab jangan. Kapan? Sekarang juga? Mesti sekarang. Saya jawab, saudara, kalau serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul? Betul. Buaya lagi ribut, lu tonton aja. Betul? Setuju? Setuju? Enggak usah ikut-ikutan, sabodo ting. Biar dia pada berantem, betul? Betul? Enggak usah, saudara, enggak usah ikut campur. Saudara, kita adu domba hukumnya haram. Betul? Betul? Adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Apalagi? Domba aja dia adu haram, apalagi manusia.
Ayo jawab lagi, sekali lagi. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia. Adu setan. Ayo, bingung kan lo? Adu setan. Adu setan. Kalau Habib mah jawabnya wajib. Biar setan pada ribut. Amin. Amin. Makanya kalau setan lagi ribut, kita gelar tikar, sediain kopi, pisang goreng, nonton. Takbir. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, khususnya umat Islam di Indonesia, ada sebuah momen penting yang kini sedang kita hadapi bersama, yaitu momen yang menuntut keberanian, keadilan, dan ketegasan dari para pemimpin bangsa ini. Momen ini bukan sekedar soal politik pragmatis atau kepentingan sesaat, tetapi tentang harga diri, keadilan, dan tanggung jawab moral terhadap rakyat. Kita semua masih ingat tragedi kelam di KM 50 pada Desember tahun 2020 lalu. 6 orang Laskar FPI yang saat itu sedang mengawal Habib Rizik Syihab tewas dalam peristiwa yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan. Bukan hanya soal kronologi yang tidak transparan, tetapi juga tentang bagaimana proses hukum berjalan, atau mungkin lebih tepatnya tidak berjalan. Sekarang kita berada di titik di mana nama-nama pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini mulai terungkap. Informasi ini bukan datang dari sembarang sumber, melainkan dari Habib Rizik sendiri yang saat itu menjadi target utama pembunuhannya pada malam hari itu. Habib Rizik telah menyampaikan daftar nama-nama tersebut kepada orang-orang terdekat Prabowo Subianto. Ya, Presiden Prabowo Subianto, seorang pria yang dulu berdiri di atas panggung Pilpres, menjanjikan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan berjanji akan membawa perubahan bagi bangsa ini. Namun pertanyaannya adalah, di manakah sikap tegas Prabowo hari ini? Di manakah janji-janji reformasi dan keadilan yang pernah ia gaungkan? Apakah ia akan memilih terus diam diri? Apakah ia akan memilih diam bersembunyi di balik jabatan yang mentereng? Ataukah ia akan berani mengambil langkah nyata untuk menegakkan kebenaran? Umat Islam, khususnya mereka yang pernah memberikan dukungan penuh kepada Prabowo, kini menanti-nanti bukti bahwa pemimpin yang mereka percayai benar-benar memiliki integritas. Menanti bukti bahwa keadilan bukan sekedar retorika politik, tetapi komitmen nyata yang harus diwujudkan. Jangan salah paham, ini bukan soal fanatisme buta kepada satu tokoh. Ini adalah soal prinsip bahwa tidak ada seorang pun, apalagi pejabat negara, yang boleh bersembunyi di balik kekuasaan untuk menghindari pertanggungjawaban. Ini adalah soal keyakinan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, karena inilah fondasi utama negara yang berdaulat. Presiden Prabowo, jika engkau masih memiliki hati nurani dan ingin meninggalkan jejak positif bagi bangsa ini, maka sudah saatnya untuk bertindak. Tidak cukup hanya dengan mengklaim diri sebagai pembela umat atau nasionalis sejati. Kata-kata tanpa aksi nyata hanya akan menjadi debu yang tertiup angin. Umat Islam tidak butuh lagi janji-janji kosong. Mereka butuh bukti, mereka butuh pemimpin yang berani melawan arus, meskipun itu harus mengorbankan popularitas atau posisi. Dan kepada kita semua, sebagai rakyat, jangan pernah lelah untuk menuntut keadilan. Jangan pernah takut untuk bersuara, karena suara kita adalah senjata paling kuat melawan ketidakadilan. Jika pemimpin kita gagal mendengarkan jeritan hati rakyat, maka sudah saatnya kita mencatat siapa yang layak dipercaya dan siapa yang tidak. Ingatlah saudara-saudara sekalian bahwa keadilan bukanlah hadiah yang bisa diberikan begitu saja oleh pemimpin. Keadilan adalah hak kita sebagai manusia, sebagai warga negara, dan sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, mari kita terus bergerak, berdoa, dan berjuang demi tegaknya kebenaran.